Halo semuanya, jumpa lagi di channel Med TV dengan Kak Moloy. Di video kali ini kakak ingin membahas tentang atau menjelaskan tentang pola barisan dari suatu bilangan ya. Jadi untuk kelas 8 SMP ikuti terus video kakak karena kakak setiap hari Rabu jam 5 sore akan upload video untuk adik-adik yang duduk di bangku kelas 8 SMP untuk belajar. Nah, di video kali ini kakak akan menjelaskan tentang pola bilangan. Jadi ikuti sampai selesai, nanti di akhir video juga ada latihan untuk adik-adik kerjakan, dan di deskripsi video ini juga ada kunci jawabannya untuk adik-adik cocokin. Oke, selamat berlatih dan selamat mengikuti video kakak supaya adik-adik bisa belajar matematika setiap hari Rabu bersama Kak Moloy. Selamat menyaksikan. Pola barisan bilangan. Nah, yang dimaksud pola bilangan itu merupakan suatu susunan yang terdiri dari bilangan-bilangan teratur dan membentuk suatu pola tersendiri. Contohnya seperti ini. Ya, ini merupakan barisan. Nah, kalau kita lihat di mana letak keteraturannya, ya. Sebelumnya kita harus tahu istilahnya ya. Ini disebut suku pertama ya, atau disingkat U1. Itu artinya suku pertama. Ini disebut suku kedua dan seterusnya ya, suku ketiga, keempat dan kelima. Nah, kemudian bagaimana kita melihat polanya nih? Kalau kita lihat satu persatu, ini sepertinya tidak teratur ya. Dari 2 ke 7. Dari 7 terus turun lagi jadi 5 ya. Kalau kita lihat tidak teratur nih, kalau kita lihat satu-satu seperti ini. Nah, kita bisa melihat kalau satu-satu tidak teratur, kita bisa melihat longkap satu nih, dari 2 ke 5, dari 5 ke 8. Nah, ini dari 8 ke 11, dari 11 ke 14. Kita lihat teratur ya. Coba kita lihat, kita pisahkan. Dari 2 ke 5, dari 5 ke 8, dari 8 ke 11, dari 11 ke 14. Kita melihat ini teratur, yaitu ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3. Dan yang barisan ini kan barisan ganjilnya ya, artinya U1 ini suku ketiga, ini suku kelima. Nah, yang barisan genapnya yang U2, U4, U6, coba kita lihat. 7, 10, 13, 16. Nah, ini juga teratur ya. Ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3. Nah, karena ini teratur seperti ini, berarti nah bentuk ini seperti bentuk pola barisan bilangan ya. Jadi pola barisan bilangan itu ya susunan bilangan yang secara teratur dibentuk ya, dibentuk seperti ini, sehingga kita bisa mengetahui kalau ditanya maka bilangan selanjutnya berapa, kita bisa tahu ya, tinggal kita susun saja ya. Ini dari 16, berarti ke sini lengkap 1 ditambah 3, berarti berikutnya 19, seperti itu. Itulah pola barisan bilangan. Nah, ada beberapa pola barisan bilangan yang kita akan pelajari hari ini ya, di video ini. Nah, macam-macam pola barisan bilangan. Yang pertama itu pola barisan bilangan ganjil. Adik-adik mungkin sudah tahu yang dimaksud bilangan ganjil. Nah, kakak gambarkan seperti ini ya. Ini jumlah bulatannya 1, ini 3, ini 5, ini 7. Nah, ini membentuk barisan bilangan ganjil ya. Nah, di dalam barisan pola barisan ini kita harus tahu rumus sukunya nih. Kenapa? Karena kalau kakak tanya suku ketiga, adik-adik bisa langsung jawab suku ketiga 1, 2, 3. Oh, suku ketiganya 5. Suku keempat, oh suku keempatnya 7. Nah, kalau kakak tanya suku ke 100 berapa? Nah, kita butuh namanya rumus untuk mencari suku. Untuk bilangan ganjil rumusnya 2n-1. Berarti nanti ketika kamu cari suku keempat,
berarti n-nya 4 ya, suku keempat berarti U4, n-nya 4, tinggal dihitung 2 kali 4, ikutin rumus ini, 2 kali 4 kurang 1, 2 kali 4 8, kurang 1 7. Oh, suku keempatnya 7 ya, seperti itu. Nah, terus berikutnya yang istilah yang harus kamu ketahui juga SN, rumus jumlah. Rumus jumlah itu maksudnya gini, kalau kakak tanya S4 itu artinya jumlah 4 suku pertama, artinya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai suku ke 4 ya. Kalau S3 ya berarti jumlah 3 suku pertama, 1 tambah 3 tambah 5, cuma sampai sini ya kalau S3. Nah, seperti itu. Kenapa kita perlu rumus ini? Karena kalau ditanyanya jumlah 25 suku pertama, nah kita kan masa kita hitung satu-satu, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai suku ke 25. Nah, kita bisa langsung menggunakan rumus ini. Misalkan kakak cari S4 ya, S4 tinggal ya rumus ini, 4 kuadrat 16. Langsung dapat jumlahnya 16 tanpa kita harus hitung satu-satu. Coba kak hitung satu-satu, cocok gak? Bener 16. Coba kita hitung ya, 1 tambah 3 4, 4 tambah 5 9 ya, 9 tambah 7 16, seperti itu ya. Nah, itu istilah yang harus kamu tahu, suku dan jumlah. Nah, yang berikutnya pola barisan bilangan genap. Seperti ini ya, 2 4 6 8. Langsung saja rumusnya, rumus suku ini dan rumus jumlahnya ini ya, karena tadi kakak sudah jelasin di sini penggunaannya sama ya. Terus pola barisan bilangan segi 3 seperti ini. Ini 1, ini ada 3, ini ada 6 bulatan, ini ada 10, ini ada 15 dan seterusnya. Nah, rumusnya sukunya ini dan rumus jumlahnya ini. Lalu yang keempat, pola barisan bilangan persegi. Seperti ini ya. Kenapa barisan seperti ini disebut persegi? Karena ini sisinya sama ya, 22, ini 3 kali 3 ya. Nah, pola barisannya tentu sukunya UN n kuadrat, tinggal seperti ini ya. Berarti barisan keempat nih 1 2 3 4 kuadrat 16. Nah, terus rumus jumlahnya seperti ini. Berikutnya yang kelima. Yang kelima, pola barisan bilangan persegi panjang. Bentuknya seperti ini ya. Kenapa disebut persegi panjang? Karena panjang sama lebarnya beda nih ya. Seperti ini. Ini ada 2 lingkar bulatan, ini ada 6, ini ada 12. Bentuk seperti ini disebut pola barisan bilangan persegi panjang. Kalau ada barisan 2, 4, 12, 20, nah itu barisan persegi panjang. Rumus sukunya seperti ini dan rumus SN-nya seperti ini, rumus jumlahnya. Terus ada juga barisan yang terkenal ini ya, barisan bilangan Fibonacci seperti ini, 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55. Nah, rumus suku ke n-nya, un-nya, rumusnya seperti ini nih ya, rumusnya seperti ini. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya, nah ini baru bisa dipakai rumus ini untuk suku ketiganya ya. Jadi mulai dihitung rumus suku ketiganya, suku keempat dan seterusnya. Jadi barisan Fibonacci ini dengan cara mendapatkannya dengan cara menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Misalkan suku ketiga nih 2, yaitu menjumlahkan 2 suku sebelumnya, 1 tambah 1 dapatlah 2. Suku keempat nih dengan cara menjumlahkan 2 suku sebelumnya, 1 tambah 2 dapatlah 3. Terus 5 ini dapat dengan cara menjumlahkan 2 suku sebelumnya, 2 tambah 3 5. Nah, dan seterusnya. Berarti adik-adik bisa cari nih suku berikutnya berapa nih, tinggal cara menjumlahkan 2 suku sebelumnya.
34 tambah 55 89, berarti 10 setelahnya 89. Nah, penggunaan rumusnya seperti itu. Misalkan U6, berarti kalau U6 N-nya 6. Nah, kalau N-nya 6 berarti di sini 6 kurang 1 5 ya. Di sini 6 kurang 2 4. Berarti cara mencari U6 U5 tambah U4. Cara mencari U6 1 2 3 4 5 6 ini ya 8. Berarti U5 nya 5 tambah U4 nya 3, dapatlah ke 8. Seperti itu. Ini untuk barisan bilangan Fibonacci. Oke, sekian itulah pola-pola barisan dalam matematika. Nah, di akhir video ini ada latihan, silakan adik-adik coba kerjakan ya. Dan setelah selesai mengerjakan, di deskripsi ada kunci jawabannya untuk adik-adik cocokin. Oke, selamat mengerjakan. Sampai jumpa di video kakak berikutnya. Dadah.